Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ila akhiril ayat. Wa qala wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ayat ini dan banyak sekali ayat-ayat Quran lain menjelaskan tentang sudut pandang kita selaku orang beriman tentang rezeki. Ya. Pertama Bapak Ibu, ini perlu kita yakini ya. Yang membuat keyakinan ini akan membuat kita tenang. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Aku yang membagikan ma'isyatahum, ma'isah, sarana hidup, ya, rezeki, bukan pimpinan perusahaan, bukan pimpinan yayasan. Allah yang bagi. Sudah kehendak Allah, rezeki ibu beberapa bulan atau tahun ini mengalirnya ke Al-Qudwa. Dan itu bukan dari ketua yayasan. Itu dari orang tua wali murid. Orang tua wali murid juga mereka merasa tidak menggaji ibu. Ya, mereka hanya sedang berkonsekuensi membiayai anaknya sekolah. Artinya apa? Yang membuat orang tua percaya menyekolahkan anaknya ke sini sehingga kemudian ada ngalir uang ke sini, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku yang bagi. Nah, sekarang ini Allah sedang memberitahukan kepada kita bahwa pembagian rizki yang kalian ngalir, ada yang merasa dikasih rizki sama bosnya, ada yang merasa nyari rizki sendiri karena ngojek, ya, ada yang merasa bahwa dia hebat bisa bikin bangunan dan dapat proyek. Sekarang Allah ngasih tahu, aku yang berkuasa menyetop rizki siapapun. Hanya dengan mengutus virus yang makhluknya nggak kelihatan. Tapi kita semua yakin bahwa makhluk itu ada dan menakutkan. Ini juga sebuah logika pelajaran buat kita bahwa yang namanya ada tidak mesti harus kelihatan, betul kan? Jadi jangan sampai Allah ada nggak? Saya meragu Allah itu ada, nggak kelihatan. Mana saya nyari-nyari Allah nggak pernah kelihatan. Nah, kita juga percaya bahwa virus corona ada dan bisa nyebar kemana aja. Kita harus pakai masker. Kenapa? Karena kita yakin ada virus corona. Siapa yang ngasih taunya? Media kan? Nah, ini yang Allah ada, yang ngasih taunya Rasul, yang ngasih taunya Quran. Virus ini kecil tapi subhanallah gitu, membuat kita takut mati. Padahal kematian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi. Karena Allah yang bagi, mintanya sama Allah. Jangan marah, jangan kecewa sama orang. Jadi kalau kemudian misalnya gaji kita tiba-tiba turun, kita ngamuk-ngamuk sama ketua, nggak ada artinya. Gitu. Nggak ada artinya itu. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, saya mah yakin udah dipikirin ini sama ketua yayasan. Nggak bisa, kita minta sama Allah. Begitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, kata Al-Quran juga, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kondisi kita itu yang tahu Allah. Allah tahu detail di mana sedang apa, butuh apa, Allah tahu. Ya. Katanya Allah yang akan jamin rizkinya. Ada ulama mengatakan makannya, makan minum itu, ya, makan minum itu selama masih ada nyawa, masih ada ajal yang tertulis, ya, dan rizkinya belum habis, nggak akan mati. Jadi tenang aja. Kalaupun hartanya banyak, tapi kalau ajalnya sudah tertulis. Kemudian yang ketiga, bahwa rizki itu nggak ada yang tertukar.
Nggak ada yang tertukar. Walaupun kelihatannya itu sudah akan jadi rezeki kita, kalau belum Allah berkehendak. Pada zaman Nabi Musa, ada seseorang yang megang jagung. Musa, ini jagung di tangan saya nih. Menurut Allah, coba tanyain, ini rezeki saya bukan? Ingin membuktikan bahwa apa yang ada di tangan kita belum tentu jadi rezeki kita. Apalagi yang masih di tangan orang lain. Ya kan, gaji kita bulan depan kan masih di tangan orang tua. Belum pada bayaran. Ya kan? Bulan Juli, bulan Agustus nanti kita ini dapat gaji, belum di tangan kita kan? Apalagi yang masih di tangan orang, yang sudah di tangan kita aja belum tentu rezeki kita. Kata Nabi Musa, setelah saya tanya sama Allah, rizki yang di tanganmu itu ada jagung yang di tanganmu itu adalah rizkinya ayam jago. Dia lihat-lihat begini, wah, diketawain, ya. Dia ngetawain Nabi Musa, dasar orang gila. Ya, mana ada ayam jago di sini? Ini rizki saya, lihat nih, mau saya makan. Begitu dia masukin ke mulut, ya, dia kedesak apa? Kesedak. Itu biji jagungnya masuk ke hidung. Sampai sakit, gini-gini nggak bisa dicongkel-congkel, malah luka, berdarah, bengkak. Wah, ini mah harus ke tabib. Akhirnya dibawa ke tabib untuk dioperasi, ngambil biji jagung. Lagi ngantri, ada ayam jago, tok. Saking takutnya, waduh, ayam jago yang dibilang Nabi Musa, jangan-jangan ini nanti nyongcong. Yang dulu, akhirnya saking ketakutannya dia bersin, ya, keluar itu biji jagungnya, dipatuk ayam. Orang ini langsung beriman. Benar kata Nabi Musa, yang di tangan kita belum tentu jadi rezeki kita. Jadi kalau Allah kata dalam Al-Quran mengatakan, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang kamu dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Allah menghendaki nikmat itu tidak kepada kamu, maka nggak ada yang bisa narik-narik. Kalau yang ditahan, nggak ada yang bisa ngambil-ngambil. Kalau yang dilepas, nggak ada yang bisa nahan-nahan. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan, mintalah kepada Allah, ngadulah kepada Allah. Seberapa besar kita minta kepada Allah, sebesar itu pula Allah kasih. Ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah, Allah kasih ijabah. Ya, seberapa banyak kita pernah minta kepada Allah? Ya Allah, ya Razzaq, beri rezeki saya ya Allah, beri rezeki saya. Bapak Ibu rahimullah, Ustaz, saya sudah banyak berdoa, tapi kok belum juga saya berdoa minta rumah, belum juga punya rumah. Saya udah lama berdoa pengen punya istri, belum juga punya istri. Ya, saya udah berdoa minta pengen kebeli motor, masih belum juga, dari mana nggak tahu ini. Bapak Ibu, pertama saya perlu sampaikan, ada doa yang tidak diijabah memang. Ya, kenapa? Jangankan diijabah, nyampe langit aja enggak kedengaran sama Allah, terhijab. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang berdoa kesana kemari, nyari-nyari tempat ijabah, bajunya sampai kusut, nggak pernah mandi. Pokoknya dia doa terus, rambutnya kusut, berdoa ngangkat tangan ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, minta ini, minta itu, tidak kunjung diijabah, bahkan tidak didengar oleh Allah. Kenapa? Malbasuhu min haram, baju yang dipakainya dari hasil nyuri, dari hasil haram. Wa mat'amuhu min haram, yang dimakannya juga barang haram atau barang halal tapi hasil usaha haram. Mashrabuhu haram, diminumnya juga haram, minum arak, mabuk-mabukan, atau minumnya susu tapi dapat nyuri. Kemudian mata, telinga, kaki, tangan, semuanya tumbuh hidup melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka Rasul, anna yustajabu lahu, gimana mau diijabah orang ini? Doanya aja nggak nyampe langit, terhalang dosa. Artinya Bapak Ibu, kalau Ibu merasa kok doa saya belum diijabah Allah,
kayaknya kehalang sama dosa. Makanya sekaranglah saatnya Ramadan kita bertaubat. Bapak Ibu, saya minta ya, nasihat buat diri saya, nasihat buat Bapak Ibu, cok dihitung kapan mulai balik. Saat itulah dosa. Gitu. Ibu-ibu, kapan mulai balik? Ibu sudah wajib nutup aurat, wajib sajilbab. Setiap 1 menit aurat ibu kelihatan laki-laki, dosanya besar. Mulai kapan dong pakai jilbabnya? Ngesakolot kieu masih tidak pakai jilbab bae. Wayahna geus jadi warga Al-Qudwah. Kesempatan masuk surga, kesempatan bebersih dari dosa. Eta make kerudungna, make jilbabna ulah keur gawe di Al-Qudwah hungkul. Selama ada laki-laki, walaupun di rumah kita ada laki-laki yang bukan mahram, tutup aurat. Ya, laki-laki bukan mahram, ada tamu. Saya bertamu gitu kan ke rumah Bu Iis. Salah usah ke rumah saya. Emang saya di rumah nggak pakai jilbab kok? Enggak. Karena ada saya, tutup auratnya gitu. Kalau enggak, yang sayanya berdosa, Bu Iisnya berdosa kan gitu. Ya, dihitung tuh. Oh. Bu Neng, mulai kapan jilbabnya? Mulai masuk Al-Qudwah. Dulu waktu sanawiyah udah haid kan? Udah. Pakai jilbab enggak? Enggak ya. Udah berdoa ya Allah. Waktu zaman saya masih SMP belum pakai jilbab. Ini contoh ibunya, contoh. Muhasabahnya seperti itu. Pak Pandi gimana? Wah, dulu ngimpi basuhna buat SD Ustaz, SD kelas 6 geus mimpi basah. Tapi karak sadar sholatna asup ke Al-Qudwah seberapa puluh tahun berarti eta. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dosa sapoe sama dengan 1000 tahun di hadapan Allah. Yuk saatnya mumpung gabung dengan Al-Qudwah, yuk bertaubat. Buah mah urang pamenta urang eta teu diijabah ku Allah, padahal Allah janji nggak ijabah. Kata Allah, memang saya janji, tapi ada ujungnya. Idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya 2. Penuhi permintaan saya. Yang kedua, percaya kamu bahwa saya mampu memberinya. Ini makan kita nggak doa, kadang-kadang percaya. Ya Allah, saya pengen naik haji, tapi sih ada mungkin. Ya. Saya merasakan gitu kok. Saya zaman di pesantren, Bu. Zaman di pesantren, kepengen berdoa, kata gue, ya minta haji. Saya minta haji, saya kayaknya mal mungkin ibu bapak saya gitu haji. Jangan liwat gehese. Gitu kan, gimana haji? Apa kata kiai saya? Kamu harus yakin dan sungguh-sungguh mintanya itu. Kamu butuh, kamu yakin Allah bisa ngasih. Subhanallah wa Ibrahim. Ya, sejak saat itu saya sungguh-sungguh mohon pada Allah sejak kelas 3 SMA. Saya sungguh-sungguh, saya semangat yakin Allah ngasih haji saya. Lulus SMA ada testing, lalu kemudian dibuka dan alhamdulillah saya lulus. Saya bisa pergi haji tanpa ada ongkos. Dia kerajaan yang ngongkosin. Ya, 4 tahun di sana malah. Ini artinya kita minta yang serius dulu. Minta yang serius. Saya sih kan mau Ustaz minta haji. Geus kolot kieu gimana? Boro-boro jang haji ya. Yang sapopoe ge hese. Minta baheula. Sabab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau doa kita diijabah, itu ada 3 macam bentuknya. Ya. Pertama, bentuknya apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaannya di dunia ini. Tuh. Yang kedua, diijabah oleh Allah di dunia ini tapi bentuknya lain. Kita mintanya haji, ya Allah, saya pengen haji, ya Allah, sampai meninggal kita nggak haji. Ternyata kita minta haji itu diijabah oleh Allah. Bentuknya apa? Bentuknya kita mau ketabrak nggak mati. Harusnya ketabrak. Harusnya kita itu meninggalnya usia 30 tahun.
Tapi karena waktu usia 29, 28 kita berdoa minta haji, oleh Allah diselamatkan. Takdirnya dirubah. Harusnya meninggal umur 30 tahun, manjang sampai umur 60. Bisa begitu. Ya, mintanya haji, tapi kata Allah, kamu mau ulah haji, buka istri baheula, gitu kan. Mau minta haji, tapi kurang dipermudah oleh Allah dapat istri ibu haji, gitu. Kan naik haji juga kan? Gitu. Ya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Ya, minta itu gitu. Yang ketiga, tidak diijabah di dunia, tidak diberi ganti, tapi di akhirat. Begitu kita masuk surga, nih pahala kamu. Ini pahala apa? Pahala haji. Loh, saya kan belum pernah ke Mekah. Iya, karena kamu pernah berdoa dan saya ijabah dalam bentuk pahala haji. Itu. Ya Allah, saya pengen punya istri 2, kapan berdoa. Sampai meninggal istrinya hiji bae, teu wani soalnya. Di surga, loh ini siapa? Ini istri kamu yang dulu kamu di dunia minta. Gitu. Serius, ini dari Rasulullah, kumpulan hadis-hadis tentang doa begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, banyak minta. Ramadan ini terutama banyak minta. 10 hari terakhir banyak minta. Terutama kalau kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita nemu dengan malam Lailatul Qadar. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, ini tentang logika rizki. Kata Allah, rizki kita akan mudah, rizki jalan kesulitan kita akan dikasih kemudahan. Cuma konsepnya cuma satu, takwa. Mayyattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Oh subhanallah. Dijamin oleh Allah. Wa yu'zim lahu ajra, yukafir anhu sayyi'atihi. Ada 4 keutamaan kalau kita takwa benar-benar. Rizki yang tak diduga, jalan keluar dari berbagai kesulitan, pahalanya diperbesar, dosanya diampuni. Sekarang puasa ini kita saatnya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Yuk Bapak Ibu, yuk kita siapkan ketakwaan kita. Ustaz, saya mah belum lancar baca Quran. Janji sama Allah, ya Allah ajari saya baca Quran. Tahun ajaran baru saya mau belajar baca Quran sama si fulan. Ya, Ustaz saya ingin belajar baca Quran. Yuk, sama Ustaz situ. Ustaz ini siap ngajarin. Itu. Ya. Ustaz saya khawatir Al-Fatihah saya belum benar. Tolong dong dengerin Al-Fatihah saya, benerin Al-Fatihah saya. Karena sholat kita kalau Al-Fatihahnya acak-acakan. Ya, yuk perbaiki semua kehidupan kita. Anak kita, istri kita perbaiki. Saya harus menjaga Bapak Ibu di dunia ini jangan sampai kelaparan, di akhirat jangan sampai masuk neraka. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi keluarga Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi nanti Tino, Yuda, ini siapa namanya? Hadis. Oh, Adi belum punya istri. Nah itu. Randi belum juga kan? Saya titip kalau pengen punya istri, jangan istri ahli neraka. Gampang cirinya, gak berjilbab udah jangan nikah dengan itu. Ya, kalau ada perempuan yang sudah kepengen sama kamu, syaratnya kamu harus berjilbab. Sulit nanti kalau sudah jadi istri mah. Ya, suruh mereka berjilbab. Ustaz susah nyarinya, lapor sama Ustaz, nanti saya cariin. Gak ada bayaran gratis. Ya. Ustaz di sini 20 tahun udah lebih dari 20-an orang yang berjodoh Ustaz yang jembataninya. Insya Allah mereka bahagia, insya Allah barokah. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, yuk bersama-sama manfaatkan waktu tinggal 10 hari lagi yang belum khatam Quran, ngebut ya baca Qurannya. Itu Ustaz saya emang nggak bisa baca Qurannya juga, dengerin. Ya, HP-nya ada, jangan ngedownload dangdut. Coba saya periksa HP kamu. Ada dangdutnya apa ada Qurannya? Buang itu dangdutnya, ngundang setan doang gitu kan. Ganti dengan Syekh Sudes, ganti dengan Syekh Surain gitu. Ya, yuk. Saya bilang sama Pak Satpam, coba khatamkan Quran selama jaga. Wah nggak keburu megang, ya jangan megang Quran.
Lagi jaga pegang Quran, maling lewat nggak kelihatan. Ya kalau lagi jaga, baca Qurannya gampang. Kata Rasulullah SAW, Qul huwallahu ahad itu sepertiga Quran. Jadi kalau baca Qul hu 3 kali sudah 1 Quran. Ya kan gitu. Ya. Jadi Tino lagi sambil nyuci piring, enggak ada nyuci piring sekarang ya. Lagi ngirisin bawang, ya baca Qul huwallahu ahad dan Qul huwallahu ahad. Gitu kan, bawangnya 1 kilo, Qul huwallahu ahadnya sekarung. Iya. Ya, gitu. Capek Ustaz, bosan Qul atau ganti Al-Fatihah. Ya, ganti Al-Fatihah, capek baca Quran. Ya udah baca zikir, kata Rasulullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu 2 kalimat yang enteng di mulut, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ibu Iis lagi nyambel subhanallah 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 subhanallah. Nah gitu. Ada pahalanya. Gitu kan, gitu. Sabari ngahekteran, Allah akbar, ngahekteran paket gitu kan. Ya. Jadi banyak kita zikir, banyak baca Quran di bulan Ramadan ini. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf